Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Topik kali ini adalah tasawuf dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tasawuf dalam kehidupan diri Nabi Muhammad SAW merupakan cerminan dari kesempurnaan akhlak dan spiritualitas beliau yang menjadi teladan utama bagi umat Islam. Meskipun istilah tasawuf dan praktik-praktiknya belum dikenal secara formal di zaman Nabi, namun ajaran, tindakan, dan spiritualitas Nabi Muhammad sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip yang kemudian menjadi dasar tasawuf. Tasawuf berfokus pada pembersihan hati, kedekatan dengan Allah, dan pengembangan sifat-sifat luhur seperti cinta, tawakal, kepercayaan pada Allah, zuhud, menjauhi keterikatan duniawi, dan ibadah yang ikhlas. Spiritualitas dan kedekatan kepada Allah. Spiritualitas adalah inti dari tasawuf, dan Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sangat mendalam dalam aspek spiritual ini. Beberapa hal penting dalam spiritualitas beliau adalah kesadaran akan kehadiran Allah, ihsan. Nabi Muhammad SAW selalu hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Ihsan, yang didefinisikan oleh Nabi dalam hadis sebagai beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu, merupakan inti dari tasawuf. Kehidupan Nabi Muhammad SAW selalu dijiwai oleh kesadaran ini, baik dalam ibadah maupun interaksi sehari-hari. Zikir yang terus-menerus. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang selalu berzikir, mengingat Allah dalam segala situasi. Ini adalah aspek yang sangat sentral dalam tasawuf. Zikir Nabi tidak terbatas pada ibadah formal, tetapi juga dalam setiap tindakan kecil seperti makan, tidur, berbicara, dan bahkan beristirahat. Setiap aktivitas disertai dengan doa dan pujian kepada Allah. Kesendirian untuk merenung, khalwah atau uslah. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hira untuk merenung, mencari kedekatan kepada Allah. Ini adalah cikal bakal dari praktik khalwah dalam tasawuf, di mana seorang sufi mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia untuk fokus pada penyucian batin dan mendekatkan diri kepada Allah. Shalat malam. Shalat malam adalah salah satu bentuk ibadah spiritual yang sangat dianjurkan dalam tasawuf. Nabi Muhammad SAW melakukannya secara konsisten, bahkan ketika beliau dalam keadaan sangat sibuk atau mengalami kesulitan. Shalat malam memberikan kesempatan untuk berhubungan lebih intens dengan Allah dalam suasana yang tenang dan hening, sesuatu yang juga dilakukan oleh para sufi. Zuhud dan kesederhanaan. Dalam tasawuf, zuhud berarti meninggalkan kecintaan berlebihan pada dunia dan fokus pada kehidupan akhirat. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan dalam hal ini. Kehidupan sederhana. Meskipun sebagai pemimpin tertinggi umat Islam, Nabi Muhammad SAW memilih hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Rumah beliau sederhana, makanan yang dikonsumsi juga terbatas, dan pakaian yang dikenakan pun sangat bersahaja. Zuhud yang dipraktikkan Nabi bukan berarti menolak dunia sepenuhnya, melainkan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Beliau menggunakan dunia secukupnya tanpa terikat pada hal-hal material. Membagikan kekayaan. Ketika Nabi menerima harta rampasan perang atau hadiah, beliau segera membagikannya kepada yang membutuhkan. Seringkali menyisakan sangat sedikit untuk dirinya sendiri. Ini adalah cerminan dari prinsip tasawuf tentang tidak melekat pada harta dunia dan pentingnya memberi dan berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Menolak kemewahan. Ketika ada tawaran untuk hidup dalam kemewahan, Nabi selalu menolaknya. Bahkan pada akhir hidupnya, Nabi tidur di atas tikar kasar yang meninggalkan bekas pada tubuhnya. Sikap ini mencerminkan prinsip zuhud dalam tasawuf, yaitu mengutamakan kesederhanaan dan tidak tergoda oleh kemewahan duniawi. Akhlak dan perilaku sosial. Dalam tasawuf, selain hubungan vertikal dengan Allah, hubungan horizontal dengan manusia juga sangat penting. Nabi Muhammad SAW adalah contoh sempurna dalam hal ini. Kasih sayang kepada sesama makhluk.
Nabi Muhammad SAW dikenal karena kelembutan hatinya dan kasih sayangnya yang universal, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang dan alam. Beliau pernah menegur seorang sahabat yang menyakiti burung dengan merampas anak-anaknya, menunjukkan betapa besar kasih sayang beliau kepada semua makhluk. Prinsip ini tercermin dalam ajaran tasawuf yang menekankan rahmah, kasih sayang, sebagai bagian penting dari perjalanan spiritual. Sikap tawadu rendah hati Nabi Muhammad SAW, meskipun sebagai utusan Allah, tidak pernah bersikap sombong. Beliau senantiasa rendah hati, bahkan dalam interaksinya dengan orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat. Para sufi menganggap kerendahan hati sebagai salah satu kebajikan tertinggi, karena itu menunjukkan kesadaran bahwa semua kekuatan dan kehormatan hanya berasal dari Allah. Sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar adalah salah satu fondasi utama dalam tasawuf, dan Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam hal kesabaran. Beliau tetap tenang dan sabar ketika mengalami berbagai kesulitan dalam menyebarkan Islam, termasuk ancaman, penganiayaan, dan penolakan dari kaumnya. Kesabaran ini, dalam ajaran tasawuf, adalah bagian dari proses penyucian diri. Mengutamakan orang lain. Dalam berbagai kesempatan, Nabi Muhammad SAW lebih memprioritaskan kepentingan umatnya daripada dirinya sendiri. Contohnya, dalam pembagian harta rampasan perang, beliau selalu mengutamakan sahabat-sahabatnya, bahkan ketika beliau sendiri sedang dalam keadaan membutuhkan. Dalam tasawuf ini dikenal sebagai itsar, yaitu mengutamakan orang lain di atas diri sendiri, sebuah bentuk pengorbanan yang dilandasi cinta kepada sesama, pengabdian kepada Allah, dan ibadah. Nabi Muhammad adalah sosok yang sepenuhnya mengabdi kepada Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam tasawuf, pengabdian ini disebut sebagai udiyah, penghambaan di hadapan Allah, yang artinya seorang hamba mengakui dirinya sepenuhnya di bawah kekuasaan Allah dan mengabdikan seluruh hidupnya untuknya. Ketaatan total dalam ibadah. Nabi Muhammad SAW sangat tekun dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salat, puasa, haji, dan zikir menjadi bagian utama dalam hidup beliau. Ketaatan ini tidak hanya dalam bentuk ritual formal, tetapi juga dalam ketaatan hati dan jiwa, yang merupakan intisari dari tasawuf. Doa dan permohonan ampunan. Nabi Muhammad SAW seringkali memohon ampun kepada Allah, meskipun beliau adalah seorang yang masyum, terjaga dari dosa. Ini mengajarkan bahwa hubungan seorang hamba dengan Allah adalah hubungan penuh dengan kesadaran akan kelemahan diri dan kebutuhan untuk terus bergantung kepada rahmat-Nya. Dalam tasawuf, kesadaran akan kelemahan diri ini menjadi titik tolak bagi perjalanan spiritual, di mana seorang sufi menyadari ketergantungan penuh kepada Allah. Marifat, pengetahuan tentang Allah. Dalam tasawuf, marifat adalah puncak dari perjalanan spiritual, yaitu pengetahuan langsung tentang Allah yang diperoleh melalui pengalaman batiniah, bukan sekadar ilmu lahiriah. Nabi Muhammad SAW memiliki kedekatan dengan Allah yang begitu mendalam, sebagaimana digambarkan dalam pengalaman-pengalaman spiritual beliau. Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke langit dan bertemu langsung dengan Allah adalah salah satu bentuk marifat tertinggi. Ini seringkali dianggap oleh para sufi sebagai lambang dari perjalanan batiniah menuju Allah. Banyak sufi melihat Isra Mi'raj sebagai model dari perjalanan spiritual yang mereka jalani, di mana seorang hamba melalui zikir, ibadah, dan pembersihan diri bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai penglihatan batin terhadap realitas ilahi. Wahyu dan ilham. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu langsung dari Allah, dan ini adalah bentuk tertinggi dari pengetahuan. Para sufi juga berbicara tentang ilham, yaitu pengetahuan batin yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang ikhlas dan dekat dengannya. Namun perlu digarisbawahi bahwa wahyu hanya diberikan kepada nabi, sedangkan ilham bisa diperoleh oleh orang-orang saleh yang hatinya bersih. Cinta kepada Allah. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah tema sentral dalam tasawuf. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Allah dan seluruh hidupnya diarahkan untuk mendapatkan ridhanya. Para sufi seringkali mengutip berbagai kisah tentang bagaimana Nabi beribadah dengan penuh kecintaan, seperti ketika beliau menangis dalam syalat malamnya atau ketika beliau berdoa dengan penuh khusyuk. Cinta kepada Allah dalam doa.
Setiap doa Nabi Muhammad SAW syarat dengan rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Beliau memohon tidak hanya rahmat dan perlindungan, tetapi juga menyatakan kecintaannya kepada Allah dalam setiap kesempatan. Cinta ini mendorong Nabi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah melalui setiap ibadah dan tindakan. Tasawuf yang tercermin dalam diri Nabi Muhammad SAW adalah manifestasi dari kesempurnaan spiritual yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam. Meskipun tasawuf sebagai disiplin formal berkembang beberapa abad setelah zaman Nabi, prinsip-prinsip utamanya sudah ada dan sangat nyata dalam kehidupan Nabi. Mulai dari kesederhanaan hidup, pengampunan, cinta ilahi, mahabbah, tawakal, hingga jihad melawan hawa nafsu, semua itu adalah bagian integral dari cara hidup Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah cerminan dari spiritualitas yang mendalam dan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Setiap tindakan beliau diilhami oleh rasa cinta yang mendalam kepada Allah, dan beliau selalu menjadi teladan bagi mereka yang ingin mencapai pencerahan spiritual. Oleh karena itu, kehidupan Nabi Muhammad SAW selalu menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi para sufi, yang menjadikannya sebagai panduan dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Allah. Demikian pemaparan topik tasawuf dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.